Pemirsa, nelayan tradisional di bilangan Kampung Nyamuk, Kota Lawoleba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, rupanya mulai geram menyaksikan perilaku nelayan besar yang menebar pukat porsain atau pukat cincin di sebelah timur Teluk Lawoleba. Akibatnya, pukat milik nelayan Pursain putus dicincang nelayan tradisional saat sedang beroperasi di dalam teluk, tepatnya di ujung Bandara Bonopito pada Rabu pagi 24 Februari 2021. Kegerahan yang diluapkan dengan aksi mencincang pukat ini terpaksa dilakukan nelayan tradisional menyusul pelanggaran atas kesepakatan kedua pihak pada 11 Desember 2018, di mana salah satu poinnya mengatakan nelayan Pursain dilarang beroperasi di wilayah bagian timur Teluk Lawoleba. Para nelayan tradisional yang telah memantau kapal Pursain ini dari pinggir pantai sejak Rabu subuh akhirnya beramai-ramai mendekati kapal tersebut sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah dan langsung mencincang sebagian pukat cincin tersebut. Disaksikan Legan TV, sempat terjadi perang mulut dan aksi saling ancam di lokasi antara nelayan tradisional dan nelayan Pursain usai pukat tersebut putus dicincang. Saya bukan suruh mereka, kan dibilang terus turun, kenapa? Kau usir saya ke punya saya. Saya dulu saya kecabur. Usir. Kau pukul sampai mana? Kau nakal Woi, sampai mana? usir. Makanya saya suruh saya turun. Kau menjak saya. Perang mulut dan aksi saling ancam ini baru terhenti ketika para nelayan tradisional kembali ke pantai untuk melaporkan kejadian tersebut di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lembata. Kepada Legan TV, Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lembata Muhammad Rembe mengaku belum mengetahui kejadian tersebut karena sedang mengikuti acara pelantikan dan pengukuhan pejabat lingkup Pemkab Lembata di lapangan Wulan Luo, Lawoleba Utara. Berarti belum tahu kejadiannya, Pak? Belum. Kita semua mulai dari kepala sampai dengan kasubag, seksi semua kan tadi kami semua Kebusnya tadi. Untuk wilayah laut ini apa kewenangan dari mana nih Pak? ya. Pemda kabupaten itu kan kontrol untuk wilayah laut ini. Itu masuk Provinsi. kita terus koordinasi komunikasinya Ya. lalu mengamankan kalau ada kejadian tetap kita proses koordinasi dengan pihak provinsi. Tapi deh larang juga. Kalau ada kejadian kami lalu koordinasi dengan tadi Terus apakah ada tindakan teknis yang mungkin diambil oleh BKP sendiri terhadap nelayan yang ada di daerah pesisir ini? Nggak mungkin kah rekonsiliasi mereka seperti apa? artinya kita selama ini hanya dan hasil kesepakatan bersama itu kita Kesepakatan bersama 11 Desember 2018. ya itu yang harus diamankan baik nelayan kecil maupun nelayan besar. Berarti yang tadi di ujung Bandara Pursain itu melanggar ya, Pak, penemu Ya, aturan. ada yang melanggar. Kalau Pursain itu masuk di wilayah area yang nelayan kecil kan mereka melanggar karena batas kita kan di Aulolong sampai dengan Mereng. Itu untuk nelayan besar. Aulolong sampai Mereng, ke barat nelayan besar, ke timur nelayan kecil. Nelayan kecil. Sesuai kesepakatan dan pihak. Kejadian tersebut juga mendapat respon dari Koordinator Wilayah Kelola Rakyat Flores Lembata Walhi NTT, Dominikus Karangora. Dominikus menyoroti soal pengawasan atas kesepakatan yang telah dibuat kedua pihak sebelumnya dan ancaman kehadiran pukat cincin di teluk, eksistensi nelayan, serta peran instansi terkait. Kami dari Wali NTT mengamati bahwa persoalan ini bukan baru terjadi hari ini ya, tapi ini memang sudah terjadi sudah sebanyak 3 kali, juga di Kolon Tobo juga pernah terjadi. Kalau misalkan pertanyaannya di mana letak kesalahannya, saya pikir letak kesalahannya soal apa ya, soal kesepakatan bersama itu. Yang pertama memang kesepakatan itu tidak dilakukan pengawasan secara ketat oleh pemerintah. Terus yang kedua,
hari ini kesepakatan itu juga tidak relevan juga, makanya perlu ditinjau kembali. Kenapa tidak relevan? Karena kita tahu bahwa penangkapan menggunakan cincin pukat itu tidak ramah lingkungan. Ini bukan soal membagi ini ya, membagi wilayah tangkapnya lalu ketika dibagi lalu tidak merusak, tetap saja namanya menggunakan itu tetap saja rusak lingkungan. Karena ini kita bukan bicara soal konservasi hari ini, bukan bicara tentang hari ini, tapi bicara juga tentang ekstensi nelayan ke depannya. Jangan sampai nelayan di pesisir Loleba itu hanya menjadi cerita sejarah. Terus yang berikut juga, misalkan kita ngomong soal pukat cincin ya. Kalau misalkan pemerintah juga kalau kemudian melarang itu untuk tidak digunakan kembali, lalu bagaimana dengan nasib-nasib buru-buru nelayan yang kemudian bekerja pada persaing-persaing itu? Itu juga kemudian harus dikasih solusi kira-kira seperti apa. Pemerintah harus mengambil alih karena potensi konfliknya kemungkinan menyebar itu semakin terbuka lebar. Makanya perlu ada tindakan, perlu ada langkah-langkah yang memang kemudian tidak terjadi pelebaran konflik yang istilahnya terjadi konflik kumulatif tadi. Ada penambahan, peluasan dan itu. Sehingga pemerintah perlu tegas untuk menghindari terjadinya perluasan konflik itu. Karena memang konfliknya sudah ada dan dengan kejadian-kejadian beruntun ini yang kemudian akan melebarkan konflik itu. Tapi kan itu perlu menjadi catatan untuk pemerintah, khususnya Dinas Perikanan Provinsi dan juga Dinas Perikanan Kabupaten Lembata untuk melihat itu kembali, meninjau kembali itu kesepakatannya. Memang sudah tidak relevan untuk hari ini. Untuk diketahui, sebelumnya aksi mencincang pukat porsain ini juga pernah terjadi di wilayah Laut Wawan Bela, Desa Kolontobo, Kecamatan Iliape. Sejumlah warga desa menangkap nelayan porsain yang tengah melingkar di wilayah laut tersebut dan langsung mencincang putus pukat porsain dan mengusir para nelayan dari laut dangkal itu. Dari Loleba, Brointolog, Legan TV.